Saya Bupati Mimika bersama-sama Duta Besar Utusan Khusus dari negeri Sesau. Di sini ada mangrove yang luar biasa dengan potensi kepiting bakau di sini. Kemudian ada udang, kemudian ada ikan yang begitu banyak yang kemudian mungkin kita bisa kembangkan. Saya tidak tahu persis bagaimana caranya, tetapi saya sudah berdiskusi dengan Pak Duta Besar bagaimana kita bisa kerjasama dengan negara Sesau. Artinya dengan potensi yang ada ini kita harap hutannya tetap terjaga, tetapi kita bisa dapat satu potensi dan income untuk potensi ekonomi. Ada insentif yang kita dapat untuk masyarakat. Kita akan buat satu tim kerja yang terdiri dari pemerintah Sesau dan juga secara khusus pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua. Kemudian tim kerja langsung action untuk membuat satu pilot project ekonomi biru dan ekonomi hijau. Masyarakat kita di sini, asli kita ini mereka memang hidupnya tidak jauh dari sungai dan mangrove. Tetapi mereka sendiri belum tahu apa yang kira-kira mereka bisa buat. Potensi yang ada di dalam ini mereka sekarang ini hanya tangkapan. Jadi kepiting ditangkap, dicari, kemudian ikan dicari, ditangkap. Nah, makanya tadi kita lihat ada kampung-kampung nelayan di sini karena masyarakatnya nomaden. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat bersama-sama supaya potensi yang ada ini yang tidak mereka tangkap lagi dan mungkin kemudian budidaya atau apalah kira-kira seperti itu, tapi dengan mangrove tetap terjaga, dia dapat income dari situ. Ini kita sama-sama berharap seperti itu. Jadi DPD RI sekarang Ketua DPD aktif berbicara demokrasi hijau. Kenapa beliau aktif berbicara demokrasi hijau? Ini paralel dengan Seychelles yang aktif berbicara demokrasi biru. Ya, karena akhirnya alam ini terdiri daripada alam dan lautan. Dua-dua punya nilai. Nah, hari ini kita di Mimika dipertemukan oleh dua potensi, hijau dan biru. Begitu, ya. Nah, kalau kita lihat sepintas kasat mata orang awam mengatakan mangrove ini gak ada nilai. Apa sih mangrove ini? Hanya hutan belantara, benar kan? Tapi secara alam, mangrove itu punya peran penting. Mangrove ini buffer zone, ya, ombak, erosi, korosi, ya. Dan dalam mangrove ini, dengan tadi saya lihat, saya yakin ini lebih dari 30 jenis mangrove. Dari akarnya yang berbeda-beda, ya, dari 3 core akar mangrove, ya. Nah, saya percaya di sini banyak. Berarti di dalam mangrove ini ada biodiversity. Udang, kepiting, ikan, ya, ulat, kupu-kupu, burung, ya. Nah, ini semua bagian dari biodiversity, benar kan? Ya, orang melihat kupu-kupu sama tawon, gak ada nilainya. Padahal kalau gak ada kupu-kupu, gak ada tawon, gak ada pembiakan, Pak. Gak ada silang, ya kan? Nah, bisa-bisa biodiversity juga habis begitu. Tapi yang jelas, Seychelles sebagai negara pariwisata yang sudah berhasil mengembangkan ekonomi biru, sudah berhasil menjadi negara maju dari potensi alam. Jadi kita menghargai alam. Alam ini adalah aset, ya Pak ya. Alam ini adalah aset. Ya, kalau bahasa awam mengatakan wah mangrove banyak, ada nilai karbon, ya, ini bahasa yang paling gampang. Tapi kalau nilai karbon, apa yang menjamin bahwa mangrove ini akan ada puluhan tahun lagi? Nah, satu-satunya adalah harus ada yang jaga mangrove. Tapi ekonomi berkembang, ya. Nah, Timika makin hari makin terbuka, makin banyak investor datang. Ya, mangrove bisa berubah, Pak. Ya, tadi ada mangrove yang rusak karena tempat turunnya batu bara, ya Pak, ya, ada mangrove yang rusak karena muncul tangkahan-tangkahan logistik di hulu sungai, benar kan? Ya gak ada masalah, itu ekonomi juga, benar kan? Nah, sekarang bagaimana mereka membuka wilayah itu tetapi juga menjaga ekosistem. Nah, di samping ekosistem yang paling penting adalah bagaimana bisa memastikan bahwa masyarakat lokal, ya, kearifan lokal, masyarakat daerah yang sudah tahu betul mangrove ini, karena saya percaya mangrove ini terletak di atas tanah adat. Nah, bagaimana suku asli anak daerah itu yang selama ini juga bisa hidup
tanpa teknologi dan tanpa sentuhan profesional bisa ikut bersaing dengan zaman dan waktu. Ya. Nah, jadi kalau ini barang dibiarkan hidup aja dia hidup. Tapi kalau kita bikin klaster yang baik, kita bikin zona yang baik, ini zona perikanan, ini zona burung, ini zona wisata, ya Pak ya. Nah, akan ada fokus-fokus yang lebih baik yang dapat menarik investasi dan produktivitas makin bagus.